Astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah. 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 Rabbi jinna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah. 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 Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah. 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah. 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 Wa minka salam salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah. 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 Anta salam wa minka salam salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah. 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 Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhulakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Fa inna insyaallah ba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurah di hati kita dan masuk ke dalam hati kita, keyakinan kita dan ruh kita, sehingga ruh kita bersatu dengan keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim Nurullah Banjarmasin yang berbahagia, minggu kemarin kita sudah masuk pada rangkaian cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kita juga mengetahui bagaimana kondisi para aulia Allah, hati para aulia Allah itu bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati mereka kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu rantai kecuali rantai hati para aulia Allah itu bersambung kepada Allah dan Rasulnya. Sebegitulah seperti sebuah segitiga yang berkeliling melintas dalam kehidupan mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani menyambung, faqala al-mu'allif rahimahullah, wa min ta'ami fadlihi ya'kulun. Makanan mereka para aulia Allah itu adalah keutamaan-keutamaan Allah. Paling dominan, paling banyak fadlun minallah itu bagi aulia Allah itu adalah di jiwa mereka, di hati mereka. Kalau kita memahami fadlun itu pada umumnya adalah bentuk material. Kalau para aulia Allah itu adalah bentuk surgawi yang ada dalam jiwa mereka, sehingga makanan itu mengakibatkan lenyapnya dalam kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan untuk memahami itu. Wa min syurabin ansihi yashrabuna. Minuman mereka, apa minuman mereka? Minuman mereka adalah ansih, kemanisan, kemanisan iman mereka kepada Allahu Rabbul Jalal. Di dalam hadis Nabi ada istilah halawatul iman. Halawatul iman itu namanya adalah kemanisan iman. Syekh mengumpamakan mereka itu minum di bahtera ketuhanan. Bahtera ketuhanan itu bagaimana? Mungkin kalau secara umum atau membaca kitab Syekh kita terlewatkan saja masalah ini. Apa itu kemanisan? Di dalam hadis Nabi, kata Nabi, iman itu memiliki kemanisan, memiliki bukti. Salah satu bukti daripada halawatul iman itu adalah cinta Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Jadi kalau begitu bagaimana? Cinta mereka diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kita kemana? Pada ke tempat Juleha ya lah. Pada siapa lagi? Kok kepada janda ya lah. Nah, buktinya kita cinta dengan mereka, begitu kita ditolaknya ketika melamar, sakit hati kita. Yalah, tidak karuan hati kita. Adapun cinta orang-orang para aulia Allah, orang-orang dekat kepada Allah, cintanya kepada Allah tidak pernah ditolak, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta itu ada terus, dan itu dirasakan di batinnya. Makanya siapa yang ingin mendaftar jadi aulia Allah, ada syaratnya. Siapa banyak kasih yang mendaftar jadi aulia Allah? Jadi aulia Allah itu harus didaftar. Kayak masuk polisi juga. Kalau polisi itu daftar kelah. Jadi aulia Allah itu ada pendaftarannya. Jadi daftar. Soal diterima tidak diterima ya itu urusan lain, Nabi lah. Nah, setelah didaftar nanti bila sudah diterima nanti diberi gelar, lakop. Kayak polisi juga, kalian daftar polisi, masuk polisi, apa pangkatnya, Bib?
Pun secoret dulu ya lebih belah, 2 coret, ada namanya pratama. Nah, sama para aulia Allah itu memiliki pangkat-pangkat itu. Karena itu juga nanti menunjuk di akhirat surga-surga mereka, pangkat-pangkat mereka di dunia yang diberikan Allah kepada mereka, menunjuk nanti di akhirat mereka di posisi mana mereka duduk nanti di akhirat. Karena di akhirat itu yaumul masar itu semacam seminar. Pernah dengar seminar? Atau multaqo, pertemuan, tapi pertemuan seluruh umat manusia. Di mana posisi duduk? Kalau di dunia aja, kalau kita menghadiri pertemuan seluruh dunia ini, kira-kira kita posisi di mana? Di empernya kah? Ya kah? Kalau pertandingan main bola kita dapat karcis PIP atau tidak? PIP atau tidak? Ya enggak? Nah, para aulia itu PIP, tapi di dalam PIP itu bertingkat-tingkat lagi. Ya kan? Ada pangkat-pangkat lagi. Jadi daftarkan diri Anda menjadi aulia Allah. Apa syarat pendaftaran itu? Adalah cinta Allah dan Rasulnya. Itu pertama itu. Memulai cinta Allah kepada Allah dan Rasulnya, mulailah kita minum di bahtera Allah, minum karunia Allah. Di mana itu? Di dada kita. Kalau istilah Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu ala bijikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingat Tuhanmu, maka hatimu akan menjadi tenang. Nah, zikir itu adalah minuman para aulia Allah. Sudah minum? Sudah minum. Jadathum imanahum, bertambah-tambahlah iman mereka. Minum terus. Itulah yang dikatakan oleh Syekh, makanan para aulia Allah itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minumannya juga zikir. Di antara zikir itu mereka tanpa membedakan apakah zikir langsung kepada Allah ataukah mengingat Nabiullah, Nabi besar, baginda Nabi SAW yang lazim kita sebut dengan bacaan salawat. Itulah minuman mereka. Akhirnya mereka masuk kepada dataran yang disebut dengan Jauk. Jauk pernah dengar Jauk? Jauk. Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah. Pada Allah. Masuk, silakan kepada Jauk. Kita lihat di dalam, supaya ulun tidak memahami sendiri, Syekh mengisahkan, Syekh Imam Qusairi, Az-zauqu wasyarbu. Zauk dan minuman, ya. Minuman dan apa itu? Wa min jumlati ma jara fi kalamihim az-zauq wasyarbu. Wa ya'baruna bizalika amma yazidunahu min syamarati tazalli wa nata'ijil kusufati wa bawadi. Ada keadaan yang menjadikan orang itu makin dekat kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya az-zauq dan minuman-minuman dari surganya, minuman dari Allah. Zauq itu adalah perasaan. Kalau orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha, merasa nyaman berzikir. Pernahkah berzikir sudah merasa nyaman? La ilaha illallah. Kalau pemula zikir mengucap la ilaha illallah itu rasa apa? Panas. Zikir itu panas ya lah. Panas, bahkan membuat gelisah. Sehingga seringkali orang berzikir tidak bisa lama. Yalah. Baru 2 menit, 3 menit udah macam-macam keluar di kepala ini sudah. Ya kah? Rokok habis ya. Coba lihat di rokok aja. Mana rokok kepikiran? Ya lah. Kopi habis ya, baik beli kopi dulu, hanya berzikir aja dah. Jangan berzikir sama aja kalau aja berebah lawan duduk sama aja kalau aja. Nah, iyalah, akhirnya berbahaya kalau berzikir. Tadi itu duduk, sudah panat pinggangnya, sakit pinggang ya, duduk. Berebah aja, bawa berebah nah apa sama-sama aja. Sambil berebah aja berzikir kayaknya teguring. Tidurannya lah. Nah, itu godaan-godaannya. Nggak mudah sebenarnya orang berzikir itu. Karena itu
lakukan kebiasaan. Bila zikir itu sudah dilakukan kebiasaan, timbullah perasaan suka. Nah, suka ini susah. Itulah sudah mulai yang disebut dengan jauh. Adanya rasa intim, perasaan intim, senang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mudah, tapi kadang tidak dilakukan orang. Nah, makanya biasanya kalau di tingkat orang awam berzikir itu kan barang siapa yang membaca, misalnya lah padilatnya akan masuk surga. Jadinya bila berzikir itu la ilaha illallah 1000 kali, la ilaha illallah, pikirannya itu masuk surga. Makanya dia tidak merasakan jauh. Allah, jauh kan tidak merasa dia. Tapi orang yang niatnya berzikir itu untuk kurbah kepada Allah, mendekatkan diri kepada ingin mendapatkan ridho Allah, belum tentu yang biasa membaca 1000 itu bisa untuk 1000. Terasa berat dibacanya, terasa lelah dia membaca, godaannya macam-macam. Aneh, kenapa? Karena manusia itu hawa nafsu itu kan materi. Kalau lil padilahnya misalnya siapa yang membaca zikir la ilaha illallah ini pasti dilindungi oleh Allah, hasoni ya Tuhan, atau akan masuk surga, itu kan materi enggak? Surga itu materi enggak? Materi. Surga itu kan kesenangan yang bersifat hawa nafsu. Maka pastilah orang banyak melakukan. Tapi yang jauhnya hanya karena cinta dan sayang kepada Allah, tidak lain ia ingin mendekati terus kepada Allah untuk mendapatkan ridho. Inilah yang berat, dan ini pula yang perlu kita lakukan, kata Syekh. Engkau perlu mendapatkan minuman dan makananmu, yakni engkau merasa lezat dengan makanan itu. Kita sukalah sering dimakanilah, sukalah di rumah dimakanilah. Nah, makan kalau kita di rumah makan. Coba kalau tidak ada makanan ya Pak. Bahkan kita makan itu mungkin salah satu kelezatan dalam hidup kita. Iyalah. Coba waktu lapar gimana rasanya. Nah, seperti itulah zikir. Senanglah kita bila datang ke undangan kemana, Beb? Ke tempat pertemuan keagamaan, kita dihidangkan orang makanan, senang dah kita? Senang sekali. Seperti itulah ketika orang berzikir. Nah, itulah yang disebut sudah jauh, yaitu adanya perasaan senang untuk berzikir mengingat Allah. Nah, mudah-mudahan kita sini sudah dapatkan itulah. Amin. Wasyarbu. Amin. Amma yazidunahu min syamarati tajali. Kenapa dia bisa merasakan senang itu? Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan buah tajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli itu apa? Nah, kalau orang tidak belajar ma'rifatullah, tidak belajar tasawuf, tidak tahu dia tajalli. Kenapa? Karena tajalli perlu pengetahuan ma'rifah. Tajalli itu kalau diistilahkan di zaman Nabi Musa, melihat Allah. Intinya kayak itu. Tapi karena melihat Allah itu tidak bisa cara mata kepala, maka maknanya berubah menjadi tajalli. Tajalli itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 143, Allah berfirman, Falamma tajalla rabbahu lil jabali, manakala Allah bertajalli lil jabali, di gunung. Nah, Allah bertajalli di gunung. Ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'ika, maka ketika itulah dakkan wa qarran, terjadi gunung ini hancur lebur. Nah, tajalli Allah nang nyata nih, karena alam semesta nih tidak sanggup, hancur alam semesta nih tajalli. Makanya ada di istilah di Injil itu Bipai. Nah, ini sambung artinya lah. Wa qarra Musa sa'ikan, bahkan Nabi Musa pun pingsan. Karena sejarahnya kan begini. Ayat Al-Quran ini kan
Umat Nabi Musa ini minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, ujar mereka, lam naro, kami tidak melihat Tuhan. Selama kami kada melihat Tuhan, kami kada hendak menyembah Allah. Babib, wah ya Nabi Musa, ayo. Lalu Nabi Musa memohon Tuhan supaya Allah memperlihatkan diri. Jar Tuhan kada kawal alam semesta ini mau memperlihatkan diri. Ya kah? Hancur ternyata. Ya lah, itu namanya tajalli Allah. Tajalli dalam tasawuf hati. Hati. Ada orang baru masuk Islam. Pernah dengar orang baru masuk Islam? Itu tajalli sebenarnya nya, tapi bagian terkecil dari tajalli. Iyalah, orang baru masuk Islam. Nah, kayaknya Islam ini paling bagus dah agama yang saya perlu nih. Nah, dia tajalli. Kalau di agama lain ada istilah, jangan kau panggil Tuhan jar ke dunia jar, karena kalau di dunia ini dipanggil Tuhan datang jar, hancur dunia ini jar. Nah, itu bahasanya, kalau bahasa Arabnya namanya tajalli. Ya lah, nah, orang yang minum kemanisan iman, minum bahtera Allah, minum air laut bahtera Allah, timbullah perasaannya cinta yang menggebu-gebu, perasaan ingin dekat dengan Allah, rasa senang dengan Allah. Lalu dia pun melantunkan lantunan zikrullah. Kita juga cinta kepada Nabi, lalu ingin melantunkan salawat. Mungkin ada orang yang keasikan baca salawat atau membaca zikir sampai bergerak-gerak tubuhnya. Nah, ada yang menggetar biplah. Nah, ada yang kesurupan, ada jauh biplah, model kayak kesurupan lah. Kasihkan itu. Nggak apa-apa, itu tidak salah itu. Itu efek perasaan yang sudah menggebu-gebu. Nah, itu sifatnya. Nah, itu bisa diperoleh dengan karena tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu pada saat pian sudah merasakan melihat kebesaran dan keindahan Allah, sebagian hal dari kebesaran keindahan Allah. Contoh Anda berjalan atau Anda duduk di muka rumah, lalu Anda melihat katak di depan rumah, bergerak dia, jalan, duduk dia, makan tidak, diam aja dia. Tapi di situ pian merasakan hebatnya Allah menciptakan katak ini. Itu berarti pian tuh tajalli sudah. Sederhana lebih tajalli itu. Melihat minyak harum. Nah, kalau kita melihat minyak harum ini pabriknya, kalau yang kita lihat, yalah, siapa yang bikin ini? Kalau yang orang tajalli itu melihat apa yang dilihatnya nih? Allah mengadakan harum-haruman di dunia. Bagaimana Allah memproses harum-haruman di dunia? Itu tajalli itu. Karena sering sudah melihat begitu, sering melihat itu, maka orang itu menghasilkan samarat, namanya buah tajalli. Buah tajallinya apa? Tadi perasaan ingin dekat kepada yang maha dahsyat menciptakan alam semesta. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginya tidak ada lagi perbedaan. Apakah engkau melihat pada johirnya manusia yang membuat semisal kertas? Bagi mereka semua, baik kertas maupun pohon kertas, kedua-duanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Babib. Nah, asik terus lah dia. Namanya orang itu bila sudah mendapatkan hasil tajalli itu namanya jauh. Perasaan jauh, minumannya daripada fadlun minallah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ahli ma'rifatullah, minuman mereka, makanan mereka, karunia Allah, fadlun minallah, itu berupa rasa di dalam dirinya. Iya nang bipe keluar air mata tetes sendiri, iya kah?
melihat kertas meleleh ke anak mata. Tuhan, melihat kertas, apa ada kertas? Meleleh ke air matanya. Terasa dia melihat Allah yang mengadakan dan menciptakan kertas. Bagaimana proses kertas ini ada terjadi? Nah, itu namanya anak daftar ke wali kah? Nah, begitu pekerjaan wali. Daftar diri jadi wali. Ya Allah, aman daftar nah wali. Jatuhan. Dibuka pendaftarannya, cari siapa yang maulah pendaftarannya. Nah, Nabi SAW, wali itu wilayah ya, jadi kewalian itu wilayah. Wilayah itu yang namanya wilayah ada pekerjaan, ya kelak. Nah, pekerjaannya ada wilayah. Bila pian sudah kau meneteskan air mata sering tetes, berarti pian sudah mendaftar wilayah kewalian namanya. Tunggu nanti jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri pian. Insya Allah akan terjawab. Pinanya sudah banyak aja dan daftar sudah nih lah. Fasofa'u mu'amalatihim yujabulahum jauqul ma'ani. Maka kebiasaannya mereka bila sudah sering seperti itu, kata Syekh Qusairi, dapatlah dia zauqul ma'ani, jauh perasaan yang bersifat maknawi yang tidak bisa dikisahkan secara untayan kata dan ringkasan dalam hidup. Kadang-kadang hanya pian aja yang merasakannya. Kaulah pian mengisahkan, pian melihat kertas menangis pian. Ulun berikan gambaran. Ada paloy, ini membaliklah. Bawa beli HP, soalnya di HP itu gambar foto istrinya, jadi HP itu ada. Jadi bingung itu lama. Kenapa gambar istri semua di HP ini Jan? Aku jar paloy bila melihat istriku ini aku sudah kusu dah aku. Bingung kenapa? Soalnya bila melihat foto istriku ya ada nih perempuan-perempuan lain tidak ada yang cantik lagi. Kenapa loh? Karena aku keingatan bila melihat foto istri ini. Di saat melihat fotonya, saat itu aku ingat kayak apa ini kalau marah. Habis aja paloy. Di rumah ini lemari pecah, piring pecah. Wah, betul. Nah, jadi paloy melihat foto istrinya, yang dilihatnya bukan foto istrinya waktu berdandan, tidak. Tapi teringat apa? Bagaimana marahnya istri. Ya kah? Itu orang tidak tahu beragama. Nah, yang tahu beragama, yang aulia Allah itu dia melihat kertas. Ini kertas ini yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihatnya adalah perbuatan Allah menciptakan kertas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallah, dan hanyalah Allah khalaqakum, yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu perbuat selama ini. Subhan. Manusia membuat kertas dari daun-daunan. Ya kah? Siapa yang menciptakan perbuatannya? Allah. Johirnya manusia, hakikat di dalam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham biarna? Paham, alhamdulillah. Nah, kira-kira mudah-mudahan dapat dimengerti. Fadlan minallah, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.